Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama Safa Aula Dana Ilma Nafi'ah, yang kedua Safira Hanin, yang ketiga Nabila Janeva Permatasari, dan yang terakhir Nurma Daning Ragilia Sani. UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenisnya usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Selanjutnya ada usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu memiliki omset tahunan maksimal 300 juta. Selanjutnya ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil adalah kekayaan bersih berkisar lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Apapun kriteria jumlah kekayaan bersih harus lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 miliar. Selain itu, penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri perbedaan antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu usaha mikro atau jumlah karyawan 10 orang, usaha kecil jumlah karyawan 30 orang, dan usaha menengah jumlah karyawan hingga 300 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklarifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Yang kedua, UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalani kerjasama, menerima pekerjaan subkontrak, dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Karakteristik usaha mikro, jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berhenti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusia, penghasilan, belum memiliki jiwa wirausaha yang
memadai. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbank, namun sebagian sudah akses ke lambang keuangan non-bank. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh usaha pedagang seperti kaki lima serta pedagang di pasar. Karakteristik usaha kecil. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sumber daya manusia pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha sebagai sudah akses ke perbank dalam keperluan modal. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning, contoh pedagang di pasar grosir atau agen, dan pedagang pengepul lainnya. Karakteristik usaha menengah. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi buruhan. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contohnya usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Contoh UMKM dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama ada produksi APD. Di masa pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang memproduksi APD seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang kedua ada baby spa. Baby spa merupakan usaha UMKM yang cukup ngetren belakangan ini. Fasilitas berupa perawatan bayi, pijat bayi, hingga photoshoot bayi merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Yang ketiga ada catering makanan sehat. Catering makanan sehat merupakan usaha yang cukup menarik dan banyak diminati konsumen karena mudah, efektif, dan menghemat waktu. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih.